Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah Haji Furoda Gadis Lurus Semesta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah tabaraka wa taala kita sampaikan tentang fikih haji tamattu kita yang insyaallah tabaraka wa taala akan dimulai dari mulai berihram hingga kita tawaful wada. Sebelumnya kita sampaikan bahwa berkaitan dengan keutamaan menunaikan ibadah haji dan umrah, banyak sekali hadis-hadis yang sampai kepada kita. Ya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, ikuti antara haji dan umrah, fa innahuma yanfiyani dzunub wal faqr, karena keduanya bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan kefakiran kita. Kama yanfil kiru khubasal hadid wal dhahab wal fiddah, sebagaimana pandai besi menghilangkan karat pada besi, pada emas dan peraknya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un il jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ibadah haji merupakan suatu ibadah yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk menunaikannya. Untuk itulah fahami oleh kita semuanya bagaimana menunaikan ibadah haji kita agar haji kita menjadi haji yang mabrur, haji yang insya Allah Ta'ala akan merubah hidup kita menjadi hidup yang lebih baik hingga Allah wafatkan kita. Dan semoga ibadah haji yang akan kita laksanakan ini menjadi pintu surga bagi kita semuanya. Maka perhatikan dari mulai bagaimana persiapan kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita pelajari fikih ibadah haji kita, terus melatih kejujuran, keikhlasan, sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dan terus kita istiqomahkan akhlak-akhlak kita dalam berhaji, yang itu akan menjadi bagian daripada upaya kita menjaga ibadah haji kita ini menjadi ibadah yang baik, ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ikuti insyaallah taala rekaman dari fikih haji bagian yang pertama, yaitu bagaimana kita menunaikan ibadah haji tamattu. Adapun dua macam ibadah haji, yang pertama adalah ifrad, yaitu kita datang ke Masjidil Haram, kita datang ke Mekah hanya untuk menunaikan ibadah haji saja, maka kita niatkan labbaik Allahumma hajjan. Dan itu bisa dilakukan pada tanggal 8 Tarwiyah sampai tanggal 2, pada tanggal 8 Zulhijjah sampai pada tanggal 12 atau 13. Adapun kemudian yang kedua adalah haji qiran. Haji qiran menggabungkan antara ibadah umrah dan ibadah haji tanpa jeda, tanpa ada tahallul terlebih dahulu. Sehingga dia lanjut dari misalkan tanggal 6 dia menunaikan ibadah umrahnya, lalu kemudian tanggal 7 masih tetap menggunakan kain ihram, tanggal 8 adalah dia langsung menunaikan ibadah haji mabit di Mina misalkan. Itu terus sampai kita selesai tanggal 12 atau tanggal 13. Adapun haji tamattu yang ini lebih utama jika dibandingkan dengan dua haji itu yang akan kita lakukan insyaallah, maka kita menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu, baik itu di Zulqaidah atau di awal Zulhijjah. Setelah itu kita tahallul. Ya, dengan tahallul yang sempurna kita bisa memotong rambut kepala kita, memendekkan rambut kepala kita. Lalu kemudian sampai nanti menunggu tanggal 8, ya, kita kembali berihram lagi untuk menunaikan ibadah haji tamattu kita. Sehingga niat kita yang kita ucapkan pada saat kita umrah pun, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Setelah itu kemudian jaga kita setelah ihram, jaga kita dari larangan-larangan berihram. Semoga ini mukadimah yang bisa saya sampaikan, dan kita akan masuk kepada
rekaman menunaikan ibadah haji tamattu kita. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman a'azzana Allahu wa yakum ajma'in. Kita akan memulai belajar fikih haji tamattu ya. Bahwa yang pertama ini dari ihram. Ihram itu adalah rukun yang pertama baik ibadah umrah maupun ibadah haji. Nah, karena kita untuk menunaikan ibadah umrah yang bersambung ke haji tamattu, maka kita akan berihram. Ihram ini adalah awal kewajiban rukun kita ya, menunaikan ibadah yaitu haji maupun umrah. Yaitu dengan pertama berniat dalam diri kita ya, dalam hati kita bahwa kita akan menunaikan ibadah umrah atau berniat untuk menunaikan ibadah hajinya. Tapi bukan haji tamattu, kita berniat ihram untuk umrah. Lalu kemudian lisan kita melafadzkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Itu pada saat kita berada di Yalamlam, ya, di atas pesawat. Lalu kemudian kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, laki-laki sudah berganti pakaiannya dari pakaian yang berjahit ya kepada pakaian yang dua helai kain ihram kita. Tidak ada kaos dalam, tidak ada celana dalam, semuanya dilepas. Lalu kemudian tutup kepala juga dilepas, tidak boleh kepala kita ditutupi. Ya. Kemudian kaos kaki juga harus dilepas. Itu bagi laki-laki. Tapi boleh baginya pakai sabuk, boleh pakai kacamata, boleh pakai jam tangan gitu ya. Itu. Tapi tidak boleh tutup kepala, tidak boleh kaos kaki atau sepatu, pakai sandal. Lalu kemudian bagi wanita itu pakaian muslimah yang menutupi seluruh auratnya. Ya, seluruh auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak ya harus putih sama sekali, tidak ada kewajiban dia untuk pakaian ihram itu adalah harus putih. Justru adalah pakaian yang terbaik adalah gelap bagi wanita sehingga tidak menampakkan auratnya. Ya, ini adalah kita berihram dari tempat yang disebut dengan miqat. Miqat kita nanti Yalamlam, karena kita akan langsung ke Jeddah misalkan. Ya, dan pada saat itulah waktu kita untuk menunaikan ya ibadah ihram kita. Jadi ada miqat zamani yaitu waktu dan miqat makani yaitu tempat. Setelah kita berihram, perbanyak kita talbiyah dan kita berhati-hati dengan segala larangan-larangan berihram. Ya, tidak boleh kita yang tadinya boleh memotong kuku, cabut rambut misalkan, maka pada saat kita lagi ihram kita tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh berkata ya kotor, ya tidak boleh iseng, ya tidak boleh melakukan kefasikan ataupun kejahilan. Faman farada fihi nal hajj, barang siapa yang telah mendapati kewajiban menunaikan ibadah haji atau sudah berihram, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafas, berkata kotor, tidak boleh juga fusuk, melakukan kefasikan, dan tidak boleh jidal atau debat ya dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Ya. Larangan berihram itu dijaga oleh kita, termasuk menggunakan wewangian pada badan kita. Itu tidak diperbolehkan. Ya, karena kita sudah ya sudah berihram. Mengangkat suara yang tinggi untuk talbiyah bagi kita boleh bertahmid, bertasbih, takbir gitu ya. Yaitu sunnah-sunnah yang kita lakukan pada saat kita berihram. Ya, nanti pada saat kemudian masuk ke kota Mekah, ya ada sunnah-sunnah.
ya. Jika memang kita diperbolehkan untuk mandi terlebih dahulu di Mekah itu sebelum kita menunaikan ibadah uh, umroh kita atau ibadah tawaf kita, maka ya ada satu tempat misalkan ya sebelum masuk ke Mekah kita mandi terlebih dahulu. Tapi jika ada kesulitan, maka ya kita akan masuk ke hotel transit terlebih dahulu. Nanti di hotel transit itulah kita boleh mandi di situ ya, tapi tidak boleh menggunakan wewangian, sabun dan lain-lainnya ya. Karena kita sudah berihram dari yalam-lam tadi. Tapi sunnahnya masuk ke kota Mekah kita dengan mandi terlebih dahulu. Ya, dan masuk ke kota Mekah diusahakan memang bisa siang hari. Ini sunnahnya. Kemudian kita ketika masuk ke dalam masjid, ya Masjidil Haram untuk tawaf, maka adabnya adalah kita masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita membaca doa masjid. Ya, a'udzu billahi al-azim wa biwajhihil karim wa sultanihi al-qadim minasyaitani ar-rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, di sini dikatakan bahwa a'udzu billahi al-azim. A'udzu billahi al-azim. Ya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhihi al-karim, ya dengan wajahnya yang mulia. Wa sultanihi al-qadim, dan kekuasaannya yang qadim. Minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ya Allah bersalawat ya. Allahumma ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengucapkan salam padanya. Ya Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya, ini doa ketika kita masuk masjid, atau minimal kita membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini kalimat yang pendeknya. Lalu kemudian ikhwatal iman azani Allah. Ketika mata kita setelah masuk ke Masjidil Haram melihat Ka'bah, maka kita membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Barulah kemudian kita akan memulai tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, mulai dari Hajar Aswad. Dan disunahkan sebelumnya bagi bapak-bapak itu berittiba. Ittiba itu adalah membuka bagian lengan kanannya sehingga pundak kanan hingga ketiak kanan itu terlihat. Yang sebelumnya kita tertutupi ya seperti ini gitu ya. Kita bisa tertutupi, anggap ini misalkan pakaian ihram kita seperti ini. Kalau kita mau tawaf maka itu ittiba, yaitu di bagian kanan ya ini dibuka misalkan. Ya ini seperti ini. Lalu kemudian ini bagian kanan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini terbuka. Ini namanya ittiba ketika kita mau tawaf ya. Kemudian kita memberikan isyarat ke Hajar Aswad ya, mengucapkan Allahu Akbar ya. Mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Karena tangan kita tidak nempel ke Hajar Aswad, maka tangan kita tidak perlu dicium. Dan juga sebenarnya secara sunnahnya ya kita boleh bersujud menghadap ke Hajar Aswad tersebut. Tapi ini nggak mungkin di saat orang-orang sedang tawaf lalu kemudian kita bersujud di situ gitu ya. Ya, disujud di depan Hajar Aswad lalu menciumnya gitu. Jadi cukup kita memberikan isyarat saja ya, yaitu Allahu Akbar. Pada 3 putaran pertama bagi bapak-bapak itu usahakan ar-ramlu. Ar-ramlu itu adalah lari-lari kecil. Ya, bukan jalan, sifat tawaf 3 putaran pertama. Ya, lari-lari kecil. Dan itu hanya untuk laki-laki saja. Ar-raml ini hanya untuk laki-laki. Terlalu padat Ustadz, misalkan nggak bisa kita, ya sudah paling tidak lalu lari di tempat. Nggak bisa juga, ya sudah kita jalan
ya, tapi jalannya tidak seperti biasa. Usahakan seperti itu. 3 putaran pertama. Dan kita sampaikan bahwa tidak ada doa secara khusus. Doa putaran pertama berbeda dengan doa putaran kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Tidak ada. Ya, setelah kita mengangkat tangan kita mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, maka kita bebas. Ya, karena kita bebas, nggak perlu terpaku dengan buku bacaan kita. Kita boleh dengan berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah terus, atau alhamdulillah, 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 atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau la haula wala quwata illa billah, atau kita beristighfar. Ya, tidak perlu kita terpancing dengan bacaan orang lain seperti itu, kita mesti mengikuti, tidak. Maka tidak perlu ada bimbingan baca zikir kita seperti ayo ucapkan subhanallah 33 kali, enggak. Jadi kita baca aja subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau 2 kalimat yang ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Atau kita membaca istighfar, banyak astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, misalkan. Ini boleh kita berzikir apa saja. Doa yang secara khusus itu hanya ada pada rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Kalau tadi kita ar-raml, lari-lari dari mulai rukun Hajar Aswad, nanti berhenti pada rukun Yamani. Di rukun Yamani kita berhenti, kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai kita menuju ke rukun Hajar Aswad, itu barulah disebut dengan putaran pertama. Angkat tangan lagi ke arah Hajar Aswad, Allahu Akbar, lari-lari kecil lagi terus gitu ya. Sampai 3 putaran. Kalau sudah putaran yang keempat, maka kita berjalan seperti biasa. Ya, seperti biasa. Nah, kalau kemudian sudah putaran yang ketujuh, artinya putaran ketujuh sudah selesai, maka tidak perlu mengangkat tangan kembali. Tapi kita langsung menuju di belakang maqam Ibrahim untuk mengamalkan sunnah setelah tawaf, yaitu sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Sampai di maqam Ibrahim kita baca ya firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Lalu bapak-bapak ngambil posisi untuk sholat, usahakan di bapak-bapak yang ibu-ibu juga mengambil posisi untuk sholat di jamaah yang banyak ibu-ibunya. Ya, rakaat pertama ya setelah Al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita membaca apa? Membaca qul huwallahu ahad. Lalu baru kemudian setelah itu selesai, kita disunahkan minum zam-zam. Ya, kita disunahkan minum air zam-zam sambil membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya, lalu kemudian kita ngambil air lagi. Setelah kita minum, kita ambil air lagi, lalu mengguyurkan air zam-zam pada kepala kita. Ya, setelah itu, ya setelah minum zam-zam, maka angkat tangan kembali ya di dekat zam-zam itu ke arah Hajar Aswad. Kita ucapkan Allahu Akbar. Itu sebagai ganti kita turun kembali ke area pelataran Ka'bah untuk mencium Hajar Aswad, maka gantinya adalah dengan mengangkat tangan kita diarahkan ke Hajar Aswad, mengucapkan Bismillahi Allahu atau Allahu Akbar langsung. Setelah itu kemudian kita selesai dari rukun yang kedua, kita akan masuk rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Maka kita datang ke Safa. Ketika sampai di Safa, ya, maka kita akan mulai bersa'i, membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Cukup sekali. Lalu kemudian membaca abda'u bima bada'allahu bihi. Abda'u bima bada'allahu bihi. Ya, kemudian setelah itu hadapkan badan kita ke arah Ka'bah. Lalu kita akan berzikir 3 kali dan diselingi setiap zikirnya
dengan doa kita masing-masing. Zikirnya adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu kemudian kita berdoa. Setelah kita berdoa, kita kembali berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu kemudian kita doa masing-masing lagi. Setelah doa yang kedua, kita zikir yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Barulah kemudian kita turun. Jadi 3 kali zikir diselingi dengan dua doa. Kita turun dari Bukit Safa menuju ke Marwah. Ini pun tidak ada bacaan doa khusus. Putaran pertama ke Safa baca ini, nanti dari Safa ke Marwah seperti ini, dari Marwah ke Safa seperti ini. Itu tidak ada. Kita bahkan boleh membaca Al-Quran, boleh zikir apa saja kalimat thayyibah, kecuali di antara lampu hijau. Ketika kita sudah melihat lampu hijau, bapak-bapak di situ lari. Membaca apa? Rabbighfir warham innaka anta al-a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Terus sampai lampu hijau itu selesai. Dan sebelumnya catatannya bahwa bapak-bapak itu kain ihramnya kalau pada saat tadi sholat di belakang makom Ibrahim itu harus ditutup kembali, tidak lagi berlaku ittiba, ya, yaitu pada pundak kanan harus ditutup kembali. Begitu juga dalam sa'i, ya. Nanti kita dalam sa'i turun dari Safa seperti itu menuju ke Marwah. Sampainya di Marwah kita melakukan hal yang sama sebagaimana yang kita lakukan di Safa, yaitu adalah apa? Menghadapkan badan kita ke arah Ka'bah, lalu membaca 3 kali zikir diselingi dengan doa. Ya, dan itu terus dilakukan dari Safa ke Marwah itu dihitung 1, nanti kemudian dari Marwah ke Safa itu nanti 2, dari Safa ke Marwah lagi itu nanti yang ketiga, nanti dari Marwah ke Safa itu 4, dari Safa ke Marwah lagi 5, Marwah ke Safa itu 6, kemudian dari Safa ke Marwah itu 7. Ya, itu 7. Ketika sudah 7, tidak lagi ada 3 kali zikir dan 2 doa. Kita udah selesai dari rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Setelah itu kemudian kita keluar dari pintu Marwah Gate, ya, dari pintu Marwah. Lalu kemudian untuk rukun yang keempat, yaitu tahallul. Karena kita mau haji tamattu, maka tahallulnya sebaiknya yang bapak-bapak itu taksir, yaitu dipendekkan saja, tidak ditahlik, tidak dibotaknya. Ibu-ibu cukup seutas jari. Bisa dilakukan di hotel masing-masing, ya, atau di barbershop untuk bapak-bapak. Ya, dengan demikian, kalau sudah tahallul berarti kita sudah selesai. Bergantilah pakaian dari kita pakaian ihram ke pakaian ke pakaian berjahit gitu ya. Sudah. Kemudian nanti setelah itu kita akan menunggu hingga tibanya tanggal 8 Zulhijjah. Sambil menunggu itu maka perbanyak ibadah kita di Masjidil Haram, sholat 5 waktu kita jangan tertinggal, karena sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat itu dengan 100.000 kali lipat pahalanya. Maka itu jangan kita sia-siakan. Tilawah Al-Quran di sana, sholat-sholat sunnah dilakukan, tawaf sunnah juga itu boleh, gitu ya. Tawaf sunnah itu boleh. Hanya saja saya sarankan menjelang tanggal 8 itu sebaiknya jangan terlalu lelah, karena ibadah haji masih akan membutuhkan fisik dan tenaga kita. Ya. Kalau kemudian tempat kita di hotel transit dan itu akan jauh, ya, jauh dari ke Masjidil Haramnya, maka jangan memaksakan diri kita dari tanggal kita ibadah umroh sudah selesai, lalu kalau kita pulang ke hotel transit, karena kalau hotel transitnya misalkan agak jauh dari Masjidil Haram, maka jangan paksakan kita bolak-balik sehingga lelah. Ya.
Kenapa? Ya kita tetap melakukan sholat 5 waktu di masjid yang terdekat karena itu masih tanah haram. Maka insya Allah tabaraka wa ta'ala berdasarkan beberapa pendapat para ulama, maka sholat di tanah haram secara umum itu juga pahalanya sama 100.000 kali lipatnya. Ya, itu kita ambil sebagaimana penjelasan sebagian para ulama. Nanti kemudian tanggal 8 kita akan mulai berhaji. Tanggal 8 Zulhijjah. Kita kembali dari hotel kita, mandi terlebih dahulu semuanya sebagaimana mandi janabah. Ya. Pada saat kita tadi dari tahallul dari umrah kita udah selesai sampai ke tanggal 8, maka larangan-larangan ihram itu boleh semuanya dilakukan termasuk hubungan suami istri. Itu boleh. Nah, tanggal 8 kita kembali lagi itu mengenakan pakaian ihram lagi setelah kita mandi sebagaimana mandi janabah. Lalu kemudian tanggal 8 itu kita mulai berihram dari hotel kita masing-masing. Ya, kita membaca labbaik Allahumma hajjan. Labbaika Allahumma hajjan. Setelah itu kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti dari hotel kita ya dijemput oleh bus kita, akan dibawa kemudian ke maktab terlebih dahulu biasanya. Nah, di kantor, di sana baru kemudian kita kumpul dengan jamaah haji yang lain, ya, yang furoda bersama dengan kita. Nanti kemudian dari situ kita akan ke Mina dengan bus kita. Kita akan ke Mina untuk mabit, ya. Biasanya kalau yang mau ke Mina itu tanggal 8, ya, tanggal 8 sore itu udah siap-siap. Nanti kemudian kita akan mabit, maghrib itu sudah sampai di Mina. Ya, maka ketika sudah sampai di Mina, misalkan maghrib, maka di Mina yang kita lakukan itu kita dengan berpakaian ihram, bapak-bapak sama seperti ihram lagi umrah tadi, ya, hanya pakai 2 helai kain ihram, tidak boleh tutup kepala, ya, tidak boleh pakai kaos kaki. Yang ibu-ibu ya semua menutupi auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, cadar dibuka dan juga sarung tangan dibuka. Lalu kemudian kita ke Mina. Di Mina kita akan masuk ke dalam tenda. Nah, di tenda itulah yang kita lakukan adalah Pak, sholat 5 waktu di Mina itu tidak boleh dijamak. Di qasar boleh. Jadi maghrib itu misalkan kalau kita datangnya maghrib, berarti maghrib. Maghrib 3 rakaat pada waktu maghrib. Isya 2 rakaat pada waktu isya. Subuh pada waktu, ya 2 rakaat pada waktu subuh. Kalau datangnya asar ya, berarti asar 2 rakaat di waktu asar. Kemudian maghrib 3 rakaat di waktu maghrib. Isya di waktu isya 2 rakaat, subuhnya 2 di waktu subuh. Intinya tidak boleh dijamak dan itu hanya qasar saja yang boleh. Amalan yang dilakukan pada mabit di Mina pertama kali tanggal 8 itu adalah apa? Ya, itu kita di situ berzikir, bertaubat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa di Mina dan diberikan kekuatan untuk bisa menunaikan ibadah haji hingga akhir. Sampai itu berarti malam tanggal 9. Ketika di pagi hari tanggal 9, berarti itu 9 Zulhijjah. Di mana masyarakat di luar yang menunaikan ibadah haji itu berpuasa, kita tidak berpuasa. Kenapa? Karena amalan pada tanggal 9 bagi kita yang berhaji, kita akan wukuf di Arafah. Dari Mina akan dijemput oleh bus kita menuju ke Arafah. Ya, terus kita bertalbiyah, berzikir dan lainnya sampai kemudian kita di Arafah. Nanti usahakan kita di Arafah itu bisa menjelang zuhur atau jam 10, ya, kita sudah sampai di Arafah. Sesampainya kita di Arafah, maka yang akan kita lakukan apa? Pertama, mendengarkan khutbah Arafah menjelang zuhur dan asar tadi. Kita akan mendengarkan khutbah. Ada yang khutbah, ya, entah itu dari pembimbing kita nanti di sana, ya, atau kita digabungkan dengan satu tenda. Biasanya itu berjumlah bukan hanya jamaah kita saja, tapi banyak dengan travel-travel lain. Nanti biasanya pembimbing travel bermusyawarah siapa jadi imam sholat, siapa yang akan khutbah dan lain-lain. Maka mendengarkan khutbah Arafah terlebih dahulu sebelum salat zuhur. Misalkan jam 11, itu khutbah Arafah terlebih dahulu. Disuruh memberikan nasihat atau